Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah berfirman, ahasiban nas, apakah manusia menyangka, apakah manusia mengira, ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata beliau rahimahullah, kalimat ahasiban nas, apakah manusia menyangka, istifham seperti ini, pertanyaan seperti ini adalah istifham ingkari, pertanyaan yang bersifat mengingkari. Maknanya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala harus menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki. Jadi Allah ingin menguji mereka, seperti Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan juga belum nyata siapa orang-orang yang sabar dengan ujian itu. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah sudah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang yang jujur dalam pengakuan keimanannya dari orang-orang yang dusta dalam perkataan dan pengakuannya. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana terjadinya. Ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, mana ayat di atas dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, bahwasanya manusia tidak akan dibiarkan oleh Allah tanpa cobaan, tanpa ujian, enggak akan dibiarkan. Mesti dicoba, mesti diuji. Enggak bisa orang mengatakan kami beriman, tapi mereka harus diuji dengan dicoba dan diuji, sehingga jelas dengan cobaan dan ujian itu siapa yang jujur dalam perkataan dia beriman dan siapa yang tidak jujur. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, di muka bumi ini enggak ada manusia yang lepas dari cobaan dan ujian. Hatta manusia yang terbaik yang dicintai oleh Allah, seperti para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam, ini orang dicintai oleh Allah, tapi tetap dapat cobaan ujian. Kita melihat bagaimana cobaan Nabi Adam, cobaan Nabi Nuh, cobaan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Isa dan yang lainnya. Belum lagi yang dibunuh seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Ini cobaan ujian. Belum lagi Nabi kita Muhammad SAW, cobaannya banyak sekali. Dan kita harus
teladani Rasulullah karena uswah kita Rasulullah SAW. Kalau sekarang ada orang yang mengalami kesulitan dengan wabah ini, kemudian juga kelaparan dengan wabah ini, kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah waktu di Mekah bagaimana? Pernah diboikot, berapa tahun diboikot? 3 tahun. Sampai makan daun-daunan. Susah, luar biasa. Diboikot, nggak bisa belanja, nggak bisa segala macam. Tapi sabar. Dan bukan beliau sendiri. Dengan istrinya dan juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Ini kondisi, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sepekan, 3 tahun. Tapi sabar, ini cobaan, ini ujian. Manusia pasti akan dicoba. Contoh kita, teladan kita Rasulullah SAW. Bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya. Begitu juga para sahabat pernah mengalami juga penyakit ta'un, wabah yang menular. Dan lebih parah daripada wabah corona. Dan itu mereka sabar dalam kondisi seperti itu. Kalau kelaparan, mereka mengalami kelaparan, para sahabat. Kesulitan, kesusahan, kefakiran mereka alami. Radhiyallahu majma'in. Tapi mereka sabar. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita dalam kondisi yang seperti ini harus sabar dan kita kembali kepada Allah Taala dalam menghadapi cobaan ujian ini, kembali kepada Allah. Minta kepada Allah karena yang bisa menghilangkan semuanya hanya Allah. Kita lihat lagi Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit yang parah. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam kena penyakit yang parah selama 18 tahun. Bukan hanya itu, bukan hanya penyakit, Allah juga mewafatkan anak-anaknya, semuanya wafat anaknya. Banyak anaknya wafat semuanya. Hartanya juga habis. Nggak ada yang bisa menemani dia kecuali istrinya. Tadinya punya harta jadi fakir miskin. Anaknya meninggal semuanya. Tapi Nabi Ayub sabar, ditemani dengan istrinya dan 2 orang temannya yang membantu beliau setiap hari. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang pertama. Namun beliau sabar terhadap ujian ini. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Sad di ayat 44, Allah menyebutkan inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati Ayub itu seorang yang sabar dan dia adalah Nabi Ayub ini sebaik-baik hamba dan dia sungguh sangat taat kepada Allah Taala. Dan Allah juga ketika menyebutkan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub tidak mengeluh kepada manusia. Ini kita baru dikasih cobaan sedikit sudah ngeluh kepada manusia. Dia cerita kepada manusia susah. Waktu senang nggak pernah cerita pada orang. Tapi giliran susah cerita pada orang. Sampai dilaporkan kesusahan dirinya kepada orang lain dengan surat, dengan SMS, dengan WA, dengan cerita pada orang saya ini susah. Yang lebih susah dari dia banyak. Tapi kenapa kita laporkan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada Allah. Antum lihat Nabi Ayub, Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya di ayat 83. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, dan ingatlah Ayub, idh nada rabbahu, ketika berdoa kepada Rabbnya, anni massani ad-dhurru, ya Allah, aku terkena penyakit, susah, bahaya. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau itu yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Makanya adukan semua kepada Allah, jangan adukan kepada manusia. Nah, sekarang banyak orang mengalami kesulitan diadukan pada manusia, cerita kepada manusia. Antum ini sekarang sedang dicoba oleh Allah. Yang mencoba kita Allah SWT. Yang menghilangkan kesusahan, kesulitan kita, kelaparan kita, penyakit, wabah ini yang menghilangkan siapa? Allah Rabbul Alamin. Adukan semua kepada Allah. Kalau kita terkena bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Makanya ketika Nabi Ayub mengadukan kepada Allah di ayat 84 dalam surah Al-Anbiya, Allah berfirman, fastajabna lahu
fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami kabulkan doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai satu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang beribadah kepada kami. Antum ingat di sini. Setelah berdoa kepada Allah susah, sulit. Nabi Ayub sakit. Anak-anaknya semua meninggal. Hartanya semua habis. Enggak punya harta sama sekali. Tadinya kaya, miskin, habis sudah. Sulit. Orang enggak ada yang mendekat pada dia kecuali istrinya dan 2 temannya. Susah. Mau berjalan juga susah, sulit. 18 tahun. Bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. 18 tahun. Terus berdoa kepada Allah siang dan malam. Kemudian Allah sebutkan di Al-Anbiya 18, fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min dur. Kami hilangkan semua bahaya yang menimpa dia. Segar kembali dari semua penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'hum. Kami berikan lagi keluarganya. Anaknya semua mati. Kemudian Allah kasih. Diberikan lagi keturunan Allah dari istrinya itu 2 kali lipat. Wa mithlahum ma'ahum. Kami berikan, kami gandakan jumlah mereka. Sebagai apa? Rahmatan min indina. Bagi rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil 'abidin. Peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kita ini hamba Allah. Kita hamba Allah. Kalau kita hamba Allah, adukan kepada Allah kesusahan kita. Kesulitan kita, adukan kepada Allah. Minta kepada Allah. Bukan kepada manusia. Manusia ini fakir semuanya. Manusia, bagaimana kita adukan kesulitan yang Allah berikan, kita adukan kepada manusia yang sangat lemah. Yang mereka juga punya kesulitan yang banyak. Kefakiran. Ini harus kita ingatin. Ini cobaan, ujian, adukan semuanya kepada Allah. Kenapa? Nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah. Allah sebutkan di dalam surah Yunus ayat 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bima yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Apabila engkau ditimpa bahaya, enggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, enggak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi. Allah memberikan kebaikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Allah juga berfirman dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 62, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah? Dan Allah yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Surah An-Naml ayat 62. Nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya, kesulitan, kesusahan, kelaparan, wabah, penyakit, dan yang lainnya atau bencana kecuali hanya Allah. Adukan semua persoalan kita kepada Allah Ta'ala dan Allah akan mengabulkan doa kita. Kita diuji oleh Allah, kita sebagai hamba Allah, kita kembali kepada Allah. Terus berdoa, bermunajat kepada Allah, taat kepada Allah, jauhkan perbuatan dosa dan maksiat, dan istiqomah di atas ketaatan itu. Allah pasti akan menghilangkan kesulitan kita. Yang lebih susah dari kita banyak, lebih sulit dari kita banyak. Tapi ingat bahwa yang menghilangkan itu semuanya hanya Allah, nggak ada yang lain. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.